Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami hadirkan program Kiprah Desa di Ruang Dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, kembali kami sapa Anda dalam program Kiprah Desa edisi hari ini Rabu 23 Februari 2022. Bersama saya Arfan Yusri di Ruang Dengar Anda. Dan tentunya malam hari ini kita membahas terkait hal-hal yang menarik untuk Anda. Di kesempatan malam ini mengangkat terkait budidaya lebah Trigona SP. Dan saya bersama narasumber Ibu Sulastri Yusuf Eshut ya di kesempatan malam hari ini. Saya menyapa beliau saja langsung. Assalamualaikum, selamat malam Ibu Sulastri. Ya, halo. Anda mendengarkan suara saya nih, Bu Sulastri? Ya, halo, assalamualaikum. Dengar suara saya, Bu Sulastri? Baik, kita masih coba terhubung dengan Ibu Sulastri Eshut. Ini mungkin masih ada gangguan audio malam hari ini karena beliau bersama kita nih di kesempatan malam hari ini dalam perjumpaan kita melalui Zoom ya. Baik, assalamualaikum, selamat malam Ibu Sulastri. Halo. Ya, Ibu Sulastri. Ya, nampaknya masih ada gangguan koneksi nih ya. Baik, Ibu Sulastri bersama kita nanti kita membahas soal budidaya lebah Trigona SP di kesempatan malam hari ini ya. Tentunya lebah dalam arti dunia kesehatan banyak juga nih manfaatnya ya. Selain madu yang dihasilkan oleh lebah ya juga berperan dalam sistem perkembangbiakan ataupun juga persilangan tanaman ya. Ini membawa peran juga. Kemudian juga manfaatnya masih cukup banyak. Nah, ini akan kita bahas terkait budidaya lebah Trigona di kesempatan malam hari ini di Ruang Dengar Anda. Kita masih coba kembali untuk terhubung dengan Ibu Sulastri. Ya, assalamualaikum, selamat malam Ibu Sulastri Yusuf. Beliau adalah penyuluh kehutanan muda pada KPH Rongkong, ya, KPH Rongkong dari Dinas Kehutanan. Baik, selamat malam Ibu. Apakah sudah bisa mendengarkan suara kita nih? Halo Ibu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa dengar jelas ya sudah suaranya? Oh iya. Oke. Apa kabar ini Ibu Sulastri? Baik, Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah Pak, sehat. Alhamdulillah. Oh, iya. Baik, beliau ini adalah penyuluh kehutanan muda pada KPH Rongkong, Dinas Kehutanan. Benar Ibu ya, Bu Sulastri ya? Ya Pak. Baik. Menarik, malam ini kita akan memberikan informasi kepada masyarakat terkait budidaya lebah Trigona SP. Nah, mungkin sebelum masuk ini ke budidayanya, saya ingin tahu dulu nih. Ini jenis lebah Trigona SP, apa ini? Jenis baru kah atau memang ini yang cocok untuk dibudidayakan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Irsan dan selamat malam para pemirsa di RRI Pro 1 Makassar. Mengenai lebah Trigona ini sebenarnya dia sudah lama, artinya dia sudah
puluhan tahun lah sudah ada, memang sudah dijelaskan dalam. Cuman untuk dibudidayakan ini baru sekitar tahun 2011, 2009 setelah ada penemuan dari almarhum Prof. Mapato Basila. Nah, disitulah mereka mengembangkan bagaimana pembudidayaannya dan meneliti tentang manfaat lebah tersebut. Mengapa yang dipilih ini lebah jenis Trigona ini? Apa kelebihannya? Dipilihnya lebah Trigona ini pertama karena mudah untuk diternakkan, kemudian dia tidak menyengat, dia aman untuk dipelihara. Oh, jenis ini artinya agak jinak begitu ya, tidak agak jinak. Ya. Tidak kemudian menyengat jenisnya. Ya. Kemudian madunya sangat tinggi khasiatnya dibanding dengan madu yang lain karena mengandung propolis dan bibret, gitu Pak. Baik. Pengembang-biakannya juga mudah begitu ya. Karena selain tadi mungkin ramah untuk dibudidayakan ya, juga manfaat dari kandungan propolisnya ini jauh lebih banyak menghasilkan. Iya, Pak. Baik. Nah, kalau melihat budidaya lebah Trigona ini sendiri di Sulawesi Selatan sudah dikenal oleh masyarakat pembudidaya lebah atau 10 tahun belakangan tadi mungkin baru merambah nih? Ini Pak, kayaknya mereka untuk sementara itu awal-awalnya itu cuman sekedar untuk di rumahan dan biasanya kan ada di dinding-dinding pada awalnya begitu. Setelah dicoba mungkin mereka sudah coba ya cukup enak dan bagus khasiatnya. Setelah itu sudah dikembangkan di Jawa itu sudah lama. Di Sulsel ini baru 11 tahun yang lalu sekitar 2011-an lah Pak gitu. Kalau untuk daerah Jawa sudah dikembangkan itu sejenis levisep yang kecil. Baik, ya seperti kita ketahui memang madu begitu ya, sangat tinggi permintaan ya untuk dikonsumsi ataupun juga sebagai obat dan sebagainya. Kalau di Provinsi Sulawesi Selatan ini daerah-daerah mana saja ini yang sudah mengembangkan ini lebah Trigona ini? Untuk daerah Sulawesi Selatan itu pertama Lu Utara memang sudah kembangkan dari awal. Dari sejak tahun 2008 2009 itu sudah mulai. Kemudian daerah Bone yang saya tahu sudah daerah Bone, Sopeng, kemudian baru Enrekang sudah menyebar Pak Sidrap. Sudah menyebar juga ya. Berarti untuk endemiknya mereka enggak pada satu daerah atau pada suatu wilayah saja Bu ya. Artinya memang bisa dikembangkan di mana saja begitu. Cocok lah ekosistemnya. Ada juga Pak yang tidak cocok pada suatu daerah sendiri. Iya. Contohnya saja yang khas Trigona indica itu dia cocoknya itu daerah ketinggian. Daerah ketinggian. Ya, yang orang lebih kenal dia namanya Trigona jumbo. Kalau orang bahasa daerah sini bilang katape atau lebah jumbo begitu. Lebah jumbo. Dia agak lebih besar dibanding dengan Trigona biroi atau lepisep. Nah, produksinya juga bisa lebih besar dari Trigona yang lainnya. Cuman harus lokasinya itu daerahnya nggak cocok begitu ya, harus ketinggian tidak cocok kalau daerah yang sangat panas Pak. Dia cocoknya daerah yang daerah kalau di sini daerah Rongkong, daerah Seko, Rampi, dia agak ketinggian bisanya. Baik. Panas tidak bisa. Yang panas juga nggak bisa? Iya Pak. Wah, ini menjadi satu ini ya tantangan juga nih untuk wilayah. Nah, berarti apa saja nih langkah-langkah yang mungkin masyarakat ataupun mungkin para petani pemula nih yang ingin mencoba nih budidaya lebah Trigona ini? Langkah-langkahnya pertama kita harus melihat dulu potensi yang ada di sekitar tersebut. Kemudian
sumber pakan yang daerah tersebut apa bisa atau tidak. Jadi percuma kita mengembangkan kalau memang pakan yang diharapkan oleh lebah tersebut tidak ada atau kurang, karena produksinya pasti akan kurang juga. Termasuk juga mengetahui tentang iklimnya, apakah dia cocok atau tidak. Kemudian lokasi yang diternakan itu harus memenuhi syarat. Pertama, pakannya tadi saya sudah sebutkan, harus dia jauh dari gangguan gangguan semacam pestisida, insektisida, ya, asap. Nah, itu kemudian yang dekat dari sumber air. Ya, seperti itu, Pak. Dekat dengan sumber air, berarti memang air juga ini atau lokasi memang sangat menentukan begitu ya? Iya. Kemudian pengambilan koloni tadi itu ya harus sesuai dengan yang ada di sekitar itu. Contoh seumpamanya kalau koloni dari Rongkong itu tidak boleh kita pindahkan ke daerah yang lain karena bisa jadi mereka di sana sudah tidak bisa berkembang. Ya. Ada apa? Kenapa? Maksudnya memang sifatnya seperti itu ya? Sifatnya perpindahan tempat dari koloni itu akan susah berkembang biak bagi mereka? Ya, mempengaruhi, Pak. Karena iklim di suatu daerah dengan iklim yang lain sangat berbeda. Mungkin kalau ketika kita pindahkan ke daerah yang agak panas itu jelas dia tidak bisa. Jadi harus kita sesuaikan dengan daerah tempat di mana dia akan dikembangkan. Jadi lokasi sangat menentukan begitu ya. Baik. Iya, Pak. Kemudian mungkin untuk memulainya, misalnya sudah mendapatkan lokasi nih ya Bu ya, di survei cocok begitu. Untuk pembibitannya ataupun mungkin awal mulanya untuk lebah ini itu bagaimana ya pengadaannya? Maksudnya? Iya. Itu memang lebah yang dikembangbiakan untuk beberapa proses apa dulu nih? Setelah mungkin ada lahan, itu di pelepasan lebahnya kah atau menunggu pengembangbiakan dulu nih? Pertama Pak, kita ambil bibitnya di daerah hutan. Biasanya kan memang dia lebih banyak daerah hutan atau kebun-kebun. Kemudian bibit tersebut itu dia bersarang di dalam kayu, pohon yang sudah agak mati atau yang sudah mau rapuh. Nah, itulah yang kita pindahkan ke daerah yang akan kita kembangkan. Nah, setelah itu ada dua metodenya itu, Pak. Bisa dipindahkan koloninya ke stup atau kotak yang kita siapkan. Nah, bisa saja juga log yang awal itu yang kita pindahkan ke tempat baru, tapi kita sambung dengan istilahnya log topping, kita sambung dengan kotak yang baru kita mau buat, supaya alasan bahwa mempermudah untuk memanen, merusak lebah itu sendiri ketika dipindahkan, dan mempermudah untuk mendapatkan lebah yang baru pengembangannya. Ya. Ini kan lebah hidup ya, kemudian dipindahkan, itu apakah ada minimal atau memang harus per koloni begitu untuk memulainya? Sebaiknya Pak harus per koloni. Per koloni itu seperti apa sih Bu? Per koloni. Koloni itu Pak lebih berapa pasang atau gimana gitu? Dalam satu koloni itu Pak terdiri dari beberapa strata atau satu kumpulan. Iya, satu kumpulan. Kemudian dalam koloni itu ada ratunya, ada pemimpinnya. Cuma satu Pak dalam satu koloni. Harus ada ratunya, ratu lebahnya ya. Ya, ada satu. Kemudian dia memimpin lebih daripada 12.000-an koloni yang lebah-lebah kecil yang ada dalamnya. Kemudian ratunya itu Pak lebih besar dari lebah pekerja lainnya.
Strata pertama Pak, strata kedua itu terdapat jantan. Jantannya itu hanya khusus untuk sebagai pejantan. Dia Mhm. hanya tugasnya untuk kawin. Mhm. Dia setelah kawin mati, begitu Pak. Tugasnya pejantan. Oh, Kemudian ada lagi satu pekerja. Inilah strata yang sangat menentukan lebah eh, pekerja ini ya yang hidup menentukan ya. ya. Dan kalau pekerja itu terdiri dari sampai ribuan jumlahnya mereka Pak. Mhm. Mereka bekerja mengambil pakan, Mhm. kemudian mengambil propolis, kemudian sebagai memberi makan ratu dan memberi makan anak-anak yang umurnya 1 sampai 7 hari. Begitu. Hmm. Oke. Jadi pemilihan tempat oke. Kemudian pemilihan pengambilan lebahnya dari hutan atau ini pekan ini kok menciptakan sebuah koloni. Kemudian untuk eh, perawatannya mungkin yang dibutuhkan tadi adalah pakan mereka gitu ya. Pakan mereka Iya. ini tergantung pada alam yang memang ini ya, bunga yang Ya. sari bunga dan sebagainya. Kemudian untuk menghasilkan ya, artinya dalam budidaya ini untuk melihat hasilnya nanti itu madu, apa sih namanya, sarang-sarang itu ya untuk Propolis. hasilnya ya, propolisnya ya. Nah Iya. itu ada jeda waktu panen nggak atau gimana? Waktu panennya itu berapa lama sebenarnya Bu? Oh iya. Bisa dapat hasil? Ketika kita pindahkan Ya. ke stup yang baru, lebah ini bekerja, pertama yang dia kerjakan adalah mencari propolis atau Hmm. getah-getah. Pada saat itu propolis berfungsi untuk jadi pertahanan mereka. Hmm. Dia tutupi semua lubang-lubang yang ada di stup yang baru. Hmm. Setelah suhu di dalam untuk beternak itu untuk bersarang sudah mereka cukup, Hmm. baru mereka memproduksi madu dan mencari bipolen atau mencari polen bunga. Jadi Hmm. yang pertama mereka kerjakan adalah propolisnya. Hmm. Ya, itu berapa lama kita bisa melihat hasilnya begitu? Hasilnya Pak, Tup-tup itu tadi bakal penuh gitu istilahnya. kalau penuh untuk propolis itu tidak lama Pak. Biasanya mereka bisa 1 bulan sudah bisa menutupi semua dia punya kotak. Hmm. Kemudian setelah itu dia tergantung juga musim bunga. Ketika bunga bagus, banyak Hmm. produksi bunga di sekitar daerah tersebut melimpah, maka madu yang dihasilkan dan polen yang dihasilkan itu cepat juga, biasa sampai 4 bulan. Oh, Jadi dalam 1 tahun bisa sampai 3 kali 3 kali panen. panen. Ya. Hmm. Oke. Jadi untuk para petani ataupun juga pembudidaya lebah ini mengambil hasilnya atau bisa merasakan manfaatnya itu dalam setahun bisa 3 kali ya kalau memang maksimal 4 bulan Bu ya. Ya, ya. Nah, kemudian dari situ pengolahannya tentunya membutuhkan juga nih proses ya. Karena apanya yang diambil yang lebih dimanfaatkan itu apanya Bu? Mungkin kalau kita lihat gambaran, saya sering melihat itu kan diambil satu dari kotak itu segini ya, terus nanti ngambil madunya. Apakah mungkin ada proses lainnya lagi yang lebih bermanfaat dari lebah ini? Kalau sama Pak, yang dihasilkan adalah madu. Mhm. Madu itu cuman agak mudah lah untuk dipanen. Mhm. Nah, pada pemerasan madu itu ada propolisnya. Propolisnya itu sangat tinggi hasilnya, artinya harganya bisa tinggi lah. Mhm. Kemudian bibretnya, Mhm. bibretnya itu juga sangat tinggi khasiatnya. Mhm. Pengolahan itu, propolis itu harus ada teknologi yang lebih lebih tinggi Lebih Pak untuk spesifik lagi gitu mengolah ya pengolahannya ya. propolis. Kalau bibret Pak ini bisa, ini Mhm. dijemur saja, kemudian dia menghasilkan eh,
tepung bibret. Nah inilah yang mereka biasa kapsulkan. Bibret, itu bahasa Inggrisnya ya. Kalau mungkin kalau masyarakat tahu itu Lebah, ya, sarang roti lebah, lebah. roti lebah. Iya, Dalam bentuk serbuk. Itu dimanfaatkan untuk apa itu, Bu? itu banyak macam Pak. Bisa untuk kesehatan, Mhm. baik itu kesehatan dalam tubuh, obat-obatan tradisional, kemudian untuk bahan kecantikan untuk ibu-ibu, bisa. Kemudian untuk industri-industri lainnya biasa digunakan Pak. Tapi lebih banyak spesifiknya ke obat-obatan. Artinya itu bisa dimanfaatkan semua ya, artinya ya. Nggak hanya cairan madunya saja, propolisnya, tapi itu bisa jadi juga bibret tadi gitu ya. Ya, bahkan lebih tinggi Pak. Kalau dari segi sisi ekonominya itu lebih tinggi Bibretnya. harga ya bibretnya. Ya, itu yang menjadi permintaan pasar sekarang gitu ya. Baik, oke. Saya mau baca dulu nih beberapa pesan yang masuk ini, yang bergabung bersama kita di fanpage Pro 1 RRI Makassar dan juga di kanal YouTube RRI Makassar, juga di Instagram kami ya. Di Instagram kami di Pro 1 RRI Makassar, Anda juga bisa komen di sana. Baik, saya ke Facebook dulu. Ini ada Pak Sanusi Darwis ya, siap mendengarkan sampai selesai katanya ini Bu Sulastri. Kemudian ada Vita Fadila, halo Ibu Sulastri, ini ahlinya katanya, ahlinya trigona nih. Kemudian ada Herawati Said, mantap Ibu Sulastri. Kemudian juga Leni Marlina Sainal, mantap Ibu Sulastri. Kemudian Pak Nawir Mise, terima kasih ilmu dan pencerahannya Ibu Sulastri Yusuf Esud. Di lokasi wilayah kerja penyuluhan Bu Sulastri ada Wana Wiyata Widya Karya Lebah Madu Trigona atau tempat pelatihan dan pemagangan petani masyarakat usaha kehutanan swadaya. Sudah banyak masyarakat yang belajar di sana, produknya sudah banyak terjual lokal, regional, dan nasional. Terima kasih Bu Sulastri, teruslah berkarya untuk masyarakat sejahtera, hutan lestari, bravo penyuluh kehutanan, salam lestari. Nah, saya tertarik nanti di sini Bu ya. Wilayah kerja ini di tempat pelatihan dan pemagangan petani masyarakat usaha kehutanan swadaya nih. Di mana nih, daerah mana tadi tuh? Di wilayah kerjanya Ibu Sulastri ya. Oke, ke bawah. Kita ke Pak Akram Anas, semangat dan salam sukses Bu. Oke, ada 7 komentar kita malam hari ini. Kemudian di kanal YouTube ada Pak Abdul Hamid SKL, Kalimantan Timur, Sangkulirang, hadir ya. Baik, terima kasih. Nah, tadi ke komen tadi, wujud dari lokasi tadi tempatnya Ibu Sulastri ini katanya sudah ada di sana. Tempat pelatihan pembudidaya lemah madu trigona ini. Itu sudah berjalan berapa lama Ibu Sulastri? Di sini sejak tahun 2015 Pak. 2015 sudah berjalan, sudah merasakan manfaatnya, masyarakat sekitar juga sudah mendapatkan manfaatnya begitu ya Bu? Iya Pak. Nah, selain di sana berarti boleh di ini dong Bu, bisa berarti ada transformasi, boleh transformasi informasi, teknologi ataupun mungkin sharing pengalamannya sudah dilakukan ke, bisa juga ditransfer ke pembudidaya lainnya yang pengen ataupun tertarik membudidayakan lebah trigona ini Bu ya? Iya, bisa Pak. Bisa mereka datang ke sini atau bisa kami ke sana. Nah, kalau kita ke sana, ke tempat itu seperti apa nih dijelaskannya, mungkin langkah-langkah yang bisa didapatkan, apakah mungkin langsung bisa merasakan bagaimana pembudidayaan itu di tempat itu? Bisa Pak, artinya ketika mereka datang ke tempat kami khususnya di Luwu Utara, bisa melihat cara proses membuat dari awal sampai akhir gitu. Dari awal sampai pembuatan lebahnya, melihat lebah-lebah, jenis-jenis lebahnya yang ada, kemudian proses panen, cara panennya, kemudian mungkin yang proses-proses yang sederhana bisa kami kan lebih lanjut. Iya, dan tadi dikatakan bahwa itu swadaya Bu ya? Iya. Kenapa nih? Apa memang masyarakat atau mungkin
semangat mereka nih, atau mungkin dari ibu sendiri nih sebagai penyuluh yang uh, Ah, eh, awalnya Pak mempromosikan ini? memang ya awalnya kami lihat itu mereka secara secara tidak lah begitu. Mhm, Kemudian saya lihat bagus ini prospek. Saya mencoba untuk memasarkan eh, dan saya bilang coba kamu kembang mhm, sambil saya pelajari juga, sambil saya kembangkan juga. Setelah itu kita bantu memasarkan. Setelah pasar bagus, mhm. mereka untuk membudayakan ini. Bahkan kalau boleh dikata setiap kecamatan sudah ada, setiap desa sudah ada yang mengembangkan lebah ini. Hmm. Artinya terbuka nih untuk siapa saja yang pengen terjun begitu ya, budidaya lebah trigona, Ibu ya, Sulastri ya. Iya Pak, ya. Oke. Nah, terima kasih Pak Abdul Hamid SKL nih. Semoga kedepannya katanya ada waktu biar kita bisa bahas lebih panjang, berdialog bersama Ibu Sulastri ya. Baik, terima kasih. Samarinda hadir juga Bu Sulastri, semoga sukses selalu. Siap menyimak katanya. Oke, jadi mudah-mudahan nanti di lain kesempatan kita bisa membuka segmen bagaimana kita bisa interaktif lebih jauh ke pembudidaya atau lebah trigona ini untuk Anda yang tertarik begitu ya atau berminat menjadi pembudidaya ataupun petani lebah nih. Kendalanya mungkin terakhir mungkin sebelum ini mungkin ada kendala juga nih Bu ya. Kendala budidaya lebah trigona ini yang mungkin saat ini atau mungkin yang para petani itu masih sering hadapi permasalahannya. Permasalahannya paling paling utama juga itu Pak adalah Mhm. faktor cuaca ketika musim hujan Musim hujan. itu ya musim hujan pertama itu tanaman kan bunga-bunganya pada Iya, rontok, berkurang. ayu. Ya. Pada 1 tahun ini kayaknya produksi kurang itu difaktorkan itu cuaca. Hmm. Kemudian ketika cuaca juga agak hujan terus, lebah ini susah untuk cari pakan. Makanya Hmm. pakan yang ada yang dia simpan di dalam stup itu, itulah yang mereka makan. Hmm. Jadi untuk mengembangkan madunya itu agak kurang. Nah Mhm. bahkan bisa mengurangi produksi yang ada di dalam. Hmm. Kemudian faktor lingkungan eh, yang seperti tadi saya sampaikan insektisida, Iya. pestisida, herbisida, semua itu mempengaruhi eh, bahkan bisa lebah itu sendiri yang mati. Mhm. Kemudian hama atau predatornya. Nah, di mana ini harus selalu dibersihkan dan diperhatikan. Predatornya seperti apa aja, Bu? Paling itu Pak bangsa apes, burung, Burung. burung walet, Oh, iya 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 iya. burung walet, ayam, Hmm. sama lagi semut, semut, kemudian kadal kecil itu Pak, kadal itu suka sekali memakannya. Iya iya. Iya, Oh, jadi banyak juga faktor masih yang harus diperhatikan begitu ya? iya, laba-laba. Tapi yang paling lebah yang besar, Mhm. termasuk predatornya itu Pak. Oh, dari jenis lebah yang lebih besar dari ini juga itu menjadi Iya, predatornya Pak. predatornya juga. Dia Wah. mengganggu sarangnya, mengambil madunya, mengambil isi yang ada di dalam. Wah. Oh, itu menjadi satu tantangan juga nih. Jadi banyak hal yang Ya, memang yang harus diperhatikan dalam budidaya ini lebah itu Pak trigona ini. stupnya. Hmm. Kendala lainnya stupnya. Stupnya belum menemukan ukuran yang standar. Kenapa? Ada apa? Stupnya belum punya standarnya. Kenapa? Kadang Pak, stup itu besar ukurannya, Hmm. hasilnya kurang. Jadi Oh. perlu dikaji lagi atau dipraktek-praktekkan lagi mana stup yang cocok lebah ini, mana stup yang cocok dengan lebah yang ini. Nah itu masih Ada dikaji juga terus. lebah yang agak kecil. Iya, Ya cocoknya stupnya stupnya lebih kecil kecil, lagi. karena orang tidak mengerti lebah kecil dipelihara pakai stup besar, akhirnya produksi kurang. Iya, iya, iya. Lebah besar Punya cuman stup stupnya kecil.
Stop kecil. Oh, itu juga menjadi harus diperhatikan ya. Waduh, Ya. banyak hal tentunya yang saya bisa dapatkan juga nih. Mudah-mudahan juga para pendengar mungkin juga yang lagi menyimak siaran kita ini melalui Instagram kami di Prosateri Makassar dan juga di fanpage Facebook dan juga di kanal YouTube kami. Anda bisa komen di sana ya, nggak apa-apa. Nanti kita akan lanjutkan pertanyaan Anda ataupun komentar Anda terkait budidaya lebah trigona ini. Nanti kita akan lanjut dengan perbincangan kita di lain kesempatan. Ya, di penghujung jumpa kita, Ibu Sulastri, mungkin ada pesan kepada para petani atau seluruh pendengar dimanapun berada yang ingin atau tertarik begitu dengan budidaya lebah trigona. Mari kita membudidayakan lebah trigona. Kemudian dengan budidaya lebah trigona, maka hutan lestari masyarakat sehat dan sejahtera. Ya, hutan lestari, masyarakat sehat dan sejahtera. Baik, terima kasih Bu Sulastri pertemuan kita malam hari ini. Insya Allah kita jangan kapok-kapok Ibu, nanti kita akan lanjut perbincangan kita nanti. Mungkin masih banyak nanti pendengar yang akan komen soal ini, nanti kita akan bawa ke pertemuan berikut bersama Ibu Sulastri ya. Terima kasih Bu Sulastri, saya harus akhiri perjumpaan kita di Kiprah Desa malam hari ini. Terima kasih juga untuk perhatian dan kebersamaan Anda pendengar. Jangan lupa untuk menyimak terus acara Kiprah Desa setiap malam pukul 19.30 di ruang dengar Anda sampai jelang pukul 20 waktu Indonesia bagian tengah. Hanya di Pro 1 RRI Makassar. Saya Arfan pamit, terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.